Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 18 akan mempresentasikan tugas diagram interaksi kolom. Oke, di sini adalah dasar pembuatan. Jadi selain dari data yang sudah ada beberapa poin-poin lain yang harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum pembuatan diagram interaksi kolom. Jika melihat dari Excel di sini, itu ada beta 1, luasan total, terus luas dari A1, ada epsilon Y, dan ada D. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Ini adalah rumus yang kami gunakan untuk menghitung poin-poin utama dari dasar pembuatan diagram interaksi kolom. Lalu di sini adalah pembuatan perhitungan beban sentris, di mana kita akan menggunakan nilai theta yaitu 0,65 karena nilai epsilon adalah 0,002. Lalu dengan perhitungan dari nilai P0 dan selanjutnya akan diperoleh nilai sebagai berikut ini. Ini adalah contoh perhitungan yang telah dilakukan di Excel. Lalu untuk perhitungan kondisi, di mana dilihat di Excel, ada beberapa kondisi yang diperhitungkan seperti kondisi balance, kondisi tarik dan tekan menentukan. Lalu yang terakhir adalah kondisi beban P0 sama dengan Pn sama dengan 0. Kondisi balance adalah kondisi di mana nilai dari C sama dengan nilai dari CB. Lalu kondisi tarik menentukan dan tekan menentukan adalah kondisi di mana nilai tarik pada C lebih kecil daripada CB. Lalu untuk kondisi nilai tekan adalah nilai saat C lebih besar daripada CB. Biasanya kedua perhitungan ini akan dijadikan satu dengan menghitung antara C lebih besar daripada CB sampai C lebih kecil daripada CB dengan interval tertentu. Pada perhitungan yang kami gunakan, kita menghitung dari C lebih besar dari CB menggunakan 400 terlebih dahulu dengan interval adalah 5. Lalu diperhitungkan sampai dengan 55 sehingga didapatkan tabel seperti tadi. Lalu untuk kondisi Pn sama dengan 0 adalah kondisi di mana Pn dianggap sebagai 0 sehingga menghasilkan perhitungan yang sedikit berbeda dari kondisi yang sebelumnya. Contoh kondisi perhitungan Pn adalah seperti ini, yang sedikit berbeda daripada perhitungan pada kondisi balance maupun kondisi tarik dan tekan menentukan. Lalu di sini adalah contoh dasar-dasar perhitungan kondisi balance, tekan dan tarik. Pada dasarnya kondisi tekan, tarik dan balance perhitungannya adalah sama, hanya dibedakan pada nilai C, di mana nilai A, epsilon, F, minus T, CC, C2, PN dapat dihitung berdasarkan rumus-rumus sebagai berikut. Jika kita melihat daripada Excel, maka kita akan melihat hasil-hasil sebagai berikut yang dihitung dengan rumus-rumus tadi. Adapun nilai tekan dan tarik langsung dibuat tabel menjadi sebagai berikut agar langsung mendapatkan hasil dari semua nilai yang ada. Lalu pada tabel kita akan menyelipkan nilai dari kondisi balance di mana C sama dengan 264 di sini agar saat dipindahkan pada grafik kondisi balance langsung diikutkan. Nah, lanjut, ini adalah perhitungan yang digunakan untuk kondisi Pn sama dengan 0. Rumus-rumus berikut ini digunakan untuk menghitung Pn sama dengan 0. Nah, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu dimasukkan ke dalam tabel dan hasilnya adalah perhitungan sebagai berikut ini. Ini adalah grafik yang dihasilkan. Ini untuk 2%, 3%, 4%, dan juga 5%. Lalu ini adalah hasil grafik gabungannya. Untuk soal 2 caranya sama, hanya saja pada bagian row diubah menjadi jumlah tulangan dan menghasilkan grafik sebagai berikut ini. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa beban sebenarnya masih kuat ditahan oleh kolom, namun beban sudah melebihi kuat sign kolom. Dan ini adalah hasil gambar dari perhitungan dari soal 2. Oke, terima kasih. Ini
cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.